Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Saya perkenalkan dulu ya, Ibu ini guru pengganti. Jadi Ibu Ica. Minta bantuan dari ketua kelas. Besok berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Aprilia sebagai ketua kelas. Kemudian Ibu akan mengabsen murid-murid di sini. Untuk yang namanya Ibu sebut, silakan angkat tangan dan juga doa hadir. Baik, yang pertama Keisha Aulia, Hadir, Bu. Alvina Satyani, Hadir. Fadila Siswa, Hadir. Brenda Indulani, hadir Ibu. Revita, Hadir, Bu. Nadira Diani, Abdullah Permatasari, dan juga Nadia dari Ibu. Arsyanda, apakah ada? Hadir, Ibu. Ya. Semoga nggak sembuh, tapi sudah ada suratnya belum ya? Pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kemeja industri. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih sama anak-anak, kalau di sini siapa yang menggunakan kemeja? Nadia. Oke, Nadia di sini pakai kemeja warna putih. Bisa dikasih juga Nadia, boleh kita dulu. Oke, Ibu akan menunjukkan kemeja yang standar industri itu bagaimana? Oke, di sini kalau misalnya untuk kemeja, kita bisa lihat ada ketentuan khusus. Khususnya adalah kemeja itu menggunakan kerah. Kerahnya juga menggunakan kerah kemeja. Oke, Ibu angkat. Di sini kita bisa lihat untuk kerahnya seperti itu. Kemudian, kalau misalnya untuk kemeja juga menggunakan panset sini atau bisa disebut kal. Jadi untuk kemeja, khususnya untuk kemeja pria ini bisa menggunakan panset. Kalau misalnya wanita juga ada panset, tetapi tidak serumit di kemeja pria. Selain itu juga ada lidah kancing. Kalau misalnya anak pria di sini ada lidah dan juga pastinya menggunakan seluruh kancing dari atas sampai bawah. Di sini juga kemeja menggunakan yoga, di mana yoga ini dipotong di bagian belakang dan juga terdapat split. Di sini splitnya itu menggunakan kancing bahannya. Biasanya kalau untuk di kemeja biasa, splitnya itu tidak dipotong juga tidak apa-apa, karena ini variasi sebenarnya untuk kemeja. Terima kasih dia untuk bantuannya. Nah, suara yang kencengin, Cak. Suara yang kencengin. Oke, selanjutnya kalau misalnya itu apa sih bedanya blus sama kemeja? Oke, kalau kemeja itu kan tadi kita udah lihat contohnya dari teman kita yaitu Nadia, di mana ada beberapa ketentuan khusus untuk kemeja. Jadi udah ada saku, kemudian kerah kemeja, kemudian lengannya juga ada manset, jongka di belakang dan juga ada split di belakang. Tapi gimana sih kalau misalnya kita melihat blus? Kalau untuk perempuan pasti sering ya mendengar kata blus. Ada yang bisa kasih pendapat nggak nih apa itu blus? Sesuai dengan bahasa pribadi aja, bahasa masing-masing. Ada yang bisa? Baju atasan. Baju atasan, oke itu benar. Ada lagi yang ingin melengkapi? Oke, kayaknya belum ada paham ya, jadi untuk materinya silahkan di-slide. Untuk blus ini kebanyakan digunakan oleh wanita. Jadi blus itu adalah blus wanita yang dipakai dengan variasi-variasi tertentu dalam bentuknya. Kalau misalnya kita melihat tadi kemeja itu kan bentuknya lurus aja, nggak ada potongan aneh-aneh atau macam-macam. Tetapi kalau misalnya blus ini itu bebas dikreasikan. Jadi kalau misalnya busana wanita pastinya sudah banyak melalui modifikasi. Kayak misalnya di lengannya Alvina itu terdapat ruffle. Itu kan kalau di kemeja nggak ada, tapi di blus itu ada. Jadi banyak modifikasinya. Kemudian juga untuk kancingnya itu bebas, nggak harus dari atas sampai bawah. Bisa aja kalau misalnya emang mau kebuka, kancingnya cuma di bawah aja, nggak harus dari atas. Itu juga
jadi bisa laki-laki ataupun perempuan. Kemudian untuk bentuknya sendiri, bentuknya standar, udah ada standarnya dan juga lurus-lurus aja. Dan untuk kancingnya itu di seluruh badan dari atas sampai bawah. Kemudian untuk kerahnya juga kerah kemeja, jadi tegak seperti itu. Di sini ada jenis-jenis meja. Anak-anak bisa lihat di layar ada kemeja formal dan juga non formal. Ibu pengen tahu nih anak-anak ngerti nggak sebenarnya untuk kemeja formal dan non formal itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Baik, Rafika? Kalau kemeja formal bajunya dimasukin, kalau kemeja non formal tidak dimasukin. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Pada Brenda? Jadi kalau kemeja formal itu size-nya itu lebih fit body, tapi kalau kemeja non formal lebih all size. Oke, baik. Itu jawabannya yang bagus banget. Nadia juga tadi angkat tangan. Kalau kemeja formal biasanya untuk kesempatan yang formal itu, kalau non formal itu biasanya Oke, bagus banget jawabannya nih. Anak-anak yang hebat banget udah ngerti pastinya untuk perbedaan dari kemeja formal dan juga non formal. Tadi dari jawabannya itu udah benar banget. Dari ukurannya juga fit badan, kemudian ada kalau di itu lebih lurus dan juga ada standar-standar lainnya. Ibu kan menjelaskan kalau misalnya di kemeja itu pasti kita nggak jauh-jauh dari tekstil, dari kain yang membentuk suatu kemeja itu. Pasti anak-anak juga sudah dijelaskan ya dari ibu sebelumnya tentang serat-serat tekstil. Kalau misalnya untuk serat tekstil itu terbagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Dua. Oke, ada lagi pendapat lain? 4. Betul banget Nadia. Jadi untuk serat tekstil itu ada 4. Dari serat alam, serat dari buatan, kemudian dari unsur-unsur alam, dan juga dari hewan atau tumbuhan. Untuk dari hewan itu contohnya wol dan juga boa sutra. Kalau misalnya wol itu bisa menghasilkan dari domba itu bulunya bisa menghasilkan wol, dan juga kalau boa sutra bisa menghasilkan sutra. Itu banyak juga digunakan sebagai bahan baku untuk membuat kemeja. Kemudian kalau misalnya untuk dari serat tumbuhan seperti katun itu juga bisa banyak digunakan dalam kain kemeja. Kalau misalnya untuk bahan baku yang dibuat oleh manusia sintetis itu salah satunya adalah polyester. Itu banyak banget digunakan misalnya satin, kemudian ada yang lain, jersey dan lain-lain. Itu bisa digunakan juga untuk bahan baku pakaian. Untuk dari bahan alam juga ada. Kemudian ibu akan menjelaskan bagaimana untuk kemeja-kemeja yang sudah kita kenal di pasaran ini. Contohnya ada kemeja Oxford, itu pasti udah sering lihat juga. Ada yang lengan panjang dan juga lengan yang pendek. Kemudian kemeja flanel. Kemeja flanel itu seperti nama dari bahannya, flanel. Dia mempunyai karakteristik yang berbulu. Kalau misalnya salah nyuci itu pasti berbulu deh kelihatan. Kayak agak gimana ya, berbulu ngangkat gitu. Jadi kalau misalnya perawatan juga harus hati-hati. Kemudian kemeja denim menggunakan kain denim. Kalau misalnya denim kan kita tahunya di jaket ya. Di jaket itu kan betul, tapi dalam perkembangannya denim itu juga bisa digunakan untuk membuat kemeja dan juga memiliki tekstur yang lebih halus dan juga flowy. Kemudian untuk kemeja linen ini juga berasal dari serat tumbuhan, dari serat alami, kemudian diolah menjadi linen. Dan karakteristiknya ini dia agak crinkle, kemudian juga susah buat diaturnya. Dan kan untuk linen itu nggak perlu disetrika karena emang seratnya sudah seperti itu. Untuk kemeja rayon dia mempunyai karakteristik yang adem, kemudian flowy banget, tipis. Makanya sering dipakai untuk kemeja ataupun blus wanita. Gitu. Untuk kemeja
juga ada manset atau kap kemeja, dan tentunya ada lengan. Lengan kemeja itu lurus, lengan kemeja licin, jadi nggak ada bentuk ruffle atau sebuah gembungan di sini, jadi langsung licin. Kemudian terdapat pakat ataupun lidah kancing. Lidah kancing itu untuk membantu agar kancingnya itu tidak kemana-mana dan juga agak berkaku. Kemudian untuk di bagian belakang ada yoke. Yoke ini biasanya dua lapis untuk pencepian. Kemudian untuk kulit ini adalah lipatan. Lipatan itu membentuk motif di bagian belakangnya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Oke, lanjut untuk model kerah kemeja. Di sini ada macam-macamnya kerah kemeja, ini banyak banget. Jadi ibu akan menjelaskan dimulai dari button down collar. Kalau button down collar itu seperti namanya ada button, dimana di sininya tuh ada kancing. Kancing di kedua ujung kerahnya. Kemudian untuk rounded collar itu ujung kerahnya itu dia tumpul, kayak membentuk setengah lingkaran, jadi nggak tajam. Kemudian untuk pin collar itu sama seperti kancing di kedua ujungnya, tapi ada kayak sesuatu yang menghubungkan, seperti entah itu niti ataupun pin yang menghubungkan antara kedua kerah tersebut. Kemudian untuk tab collar ada pengaitnya. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat kebaya itu kan di bagian belakang ada sangkelitnya untuk menghubungkan, ataupun di bagian depan juga ada sangkelitnya. Jadi tipenya untuk tab collar ini sama seperti sangkelit. Sangkelitnya itu menghubungkan antara dua kerah tersebut. Terus untuk strand collar itu dia tipe yang lurus, dia tipe yang memanjang ke bawah. Jadi dia panjang sama seperti button down collar, tapi dia nggak ada kancing di kerahnya. Terus untuk mini collar ini di sini ada segitiga nih di atasnya, jadi bentuknya kayak sayap, dan itu cocok biasanya digunakan untuk dasi kuku-kuku. Terus ada cutaway collar, dia ujungnya itu berjauhan, ujung kerahnya itu berjauhan. Dan juga untuk bun collar itu sama seperti kerah Shanghai. Kita lanjut mengenai proses pembuatan pakaian secara industri. Nanti kalau misalnya anak-anak sudah menentukan bagaimana desainnya, analisisnya, kita akan lanjut membuat pola serta nantinya akan membuat pakaian melalui cara jahit secara industri ini. Jadi dimulai dari persiapannya terlebih dahulu. Kalau untuk persiapannya itu kita kan pasti udah tahu ada kerah, terus ada manset, itu dijahit dulu. Bagian kerahnya dulu, terus juga bagian mansetnya dulu, bagian yokanya dulu. Nah, nanti di penjahitan perakitan baru nih disambungin. Kalau misalnya kerah itu kan nyambungnya sama listrak kerung leher kan, di badan depan sama belakang. Itu disatuin dulu. Terus juga untuk di saku itu kan nyambungnya sama di badan depan, itu dijahit dulu. Sama kayak yoga juga dijahit ke badan belakang dulu, terus manset juga di lengan dulu, seperti itu. Nah, baru selesai semuanya sudah tersambung-sambung komponennya, baru kita menjahit semuanya. Jadi penjahit perakitan membentuk suatu kemeja yang utuh dari komponen-komponen yang sudah dijahit sebelumnya. Baru setelahnya adalah penyempurnaan atau finishing. Finishing ini menggunakan cowling biar untuk serat-seratnya itu nggak berantakan. Selanjutnya kalau misalnya di industri pasti ada pengecekan mutu atau quality control. Quality control ini dilakukan secara bertahap. Jadi selama proses pengerjaan kayak misalnya ada teknisi atau quality control yang ngeliatin pekerjaannya gimana sih, apakah ada hambatan atau kendala ataupun bagaimana nanti dalam prosesnya, apakah ada kesalahan atau tidak. Terus yang tahap kedua setelah semuanya selesai, udah finishing, udah di steam dan lain-lain, itu dicek kembali apakah ini sesuai dengan standar untuk dipasarkan atau tidak gitu. Kemudian untuk pengemasan dan pengempakan adalah langkah terakhir sebelum didistribusikan atau dijual ke masyarakat. Jadi pengemasan itu kalau
juga ada pengairnya, itu kayak agak bisa di sebagai pengair, terus juga sebagai hiasan. Iya, sama-sama. Ada yang terlihat? Boleh nggak Bu bikin kemeja tapi nggak ada kancing di depan? Kalau itu lebih ke outer ya, bukan kemeja. Jadi kalau misalnya kemeja itu pasti udah ada kancing dari atas sampai bawah. Tapi kalau outer itu diperbolehkan kalau misalnya nggak ada kancingnya. Kasih Bu. Iya, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, ibu mau tanya nih ke anak-anak semua. Tadi kan udah melihat proses penjahitannya. Dimulai dari apa dulu nih? Boleh? Tadi ya? Dimulai cara jahitnya dari kelas? Iya, penjahitan secara industri tadi apa aja? Pre-assembly, terus pre-assemble, assemble, sama penyelesaian. Oke, betul banget. Untuk jawabannya benar ya. Itu tahapannya udah benar, dari pre-assembly, terus pre-assemble, kemudian assembly, dan juga penyelesaian atau finishing. Sekarang Nadia udah mendengarkan itu dengan baik. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas secara individu, di mana kalian nantinya akan membuat suatu desain meja dengan inspirasi yang udah kalian cari, kemudian dibuat technical drawing-nya dan juga analisisnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Udah harus kemeja pria kan? Harus kemeja pria. Saya mau nanya, untuk stylenya kita bebas atau gimana? Bebas, untuk stylenya dibebaskan dan lainnya juga dibebaskan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya karena kita membaca doa terlebih dahulu di awal,